Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi amma ba'du. Masyiril muslimi rahimakumullah. Kita berkumpul di masjid yang cerah ini untuk mengakui betapa lemahnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, mengakui betapa kecilnya kita di hadapan maha besarnya Allah, pemilik alam semesta besarnya isinya. Bahkan diri kita pun milik Allah. Allah lah yang menggerakkan angin, menurunkan hujan, dan semuanya bergerak sesuai dengan perintahnya. Betapa tak berdayanya kita ketika Allah mencegah turunnya air dari langit. Di antara sebab ditahannya hujan dari langit adalah maksiat yang kita lakukan. Masyiril muslimi rahimakumullah. Ditahannya hujan yang menyebabkan kekeringan, kebakaran, kabut asap, dan lain-lain hanyalah satu dari sekian banyak kerusakan yang melanda di negeri ini. Kefasadan yang sedemikian nyata di daratan dan di lautan yang disebabkan oleh kemaksiatan kita kepada Allah. Sebagai contoh, ada puluhan bahkan ratusan juta rakyat negeri ini hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak menerapkan sistem ekonomi dari Allah. Sebalik, malah mengambil sistem ekonomi kapitalis. Riba dianggap kebutuhan, seks bebas dan persinahan dianggap biasa. Para elit negeri melalaikan rakyatnya dan sibuk mempertontonkan adegan politik yang memalukan. Bahkan yang paling parah di negeri ini, manusia menjadikan manusia lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Bukankah yang berhak menentukan baik buruk, terpuji, tercela, halal, haram hanyalah Allah Subhanahu wa taala? Tapi di negeri ini hak Allah dirampas. Karena itu hadirin, solusi bagi beragam kefasadan termasuk tidak diturunkannya hujan adalah kita kembali kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan memperbanyak beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Dari Asy-Syafi'i, ia berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu suatu saat meminta diturunkannya hujan, namun beliau tidak menambah istighfar hingga beliau kembali. Lalu ada yang mengatakan kepadanya, kami tidak melihatmu meminta hujan. Umar pun mengatakan, aku sebenarnya sudah meminta diturunkannya hujan dari langit. Kemudian Umar membaca ayat yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. QS Nuh 10:11. Umar pun lantas mengatakan, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Rob kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan pada kalian hujan lebat dari langit. HR Al-Baihaqi 3:352. Selain istighfar, bukti taubat kita adalah melaksanakan syariah Allah secara kafah dan istiqomah. Allah Ta'ala berfirman, dan bahwasanya jika kalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. QS Al-Jin 16. Di antara tafsiran ulama mengenai surat Jin ayat 16 itu, seandainya mereka berpegang teguh dan ajaran Islam terus istiqomah menjalaninya, maka mereka akan diberikan minuman yang segar, yaitu di lapangan rizki. Tafsir Al-Quran Al-Azim 14:152-153. Allah juga telah berjanji bahwa Allah telah menurunkan berkah dari langit, termasuk air hujan, dan mengeluarkan berkah dari bumi bagi hamba-hambanya yang benar imannya dan senantiasa taat dengan menjalankan syariat Allah. Allah berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka dengan disebabkan perbuatannya. Qiyas Al-Araf 96. Di negeri ini, sholat memang tidak dilarang. Bulan Ramadan memang semarak, jamaah haji dan umroh setiap tahun meningkat. Tapi bagaimana dengan sistem pemerintahan kita? Sistem ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam kita, sistem pendidikan kita, sistem sanksi dan peradilan, politik luar negeri kita, apakah sudah sesuai dengan syariat Allah?
Jika jawabannya belum, maka wajar jika beragam kerusakan begitu lekat dengan negeri kita. Sebagai penutup khutbah, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahya'il minhuma wal anwa. Innaka sami'un qaribin muhibud da'wati. Rabbana la tukhzina inna shina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina asriskon kama hamalatahuna alladhi min qablina Rabbana wa la tahmilna ma la tohatalana bihi wa'fuana wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.